Welcome to my channel Catatan Investasi Sobat Investor. Dan pertanyaan menarik, dan ini sekaligus juga request dari member Catatan Investasi. Kalau gaji saya UMR, saya sebagai karyawan, apakah bisa saya berinvestasi di pasar modal? Pertanyaan menarik berikutnya yaitu, kalau saya masih punya hutang, apakah saya bisa investasi di pasar modal? Oke teman-teman, kita akan bahas ini lebih lanjut. Sebelumnya, subscribe channel ini, like dan berikan komentar, pertanyaan atau apapun yang teman-teman mau tanyakan, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel ini untuk video-video berikutnya. Baik, saya akan mulai. Di video ini saya akan ajarkan yaitu tips dan trik bagaimana kita sebagai karyawan dengan gaji UMR bisa memilih saham-saham yang benar, kemudian step-stepnya dan mindsetnya. Saya akan tampilkan juga data-data yang mendukung bagaimana teman-teman bisa mulai berinvestasi di pasar modal. Nah, ini important notice teman-teman ya. Saya akan selalu sampaikan notice ini. Ada 3 poin teman-teman. Yang pertama, bahwa investasi di pasar modal itu adalah investasi high risk high return. Selain menjanjikan keuntungan yang tinggi, di pasar modal juga ada sisi lain, yaitu high risk atau ada resiko. Resiko di mana modal yang kita investasikan itu bisa bertumbuh atau justru bisa habis tergerus teman-teman, kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai, kemudian juga jam terbang, belajar memahami apa yang kita lakukan di pasar modal. Lalu yang kedua, video ini bukan rekomendasi jual atau beli. Jadi setiap emiten yang saya sampaikan di video ini itu merupakan contoh ya. Dan sekali lagi, modal juga tanggung jawab Anda. Modal Anda, tanggung jawab Anda. Lalu yang terakhir, yang ketiga, video ini adalah murni edukasi dan opini saya pribadi sebagai pelaku di pasar modal. Oke teman-teman, nah ini saya catat keberatan-keberatan yang umum ya, yang selalu menjadi pertanyaan teman-teman. Yang pertama, gaji saya UMR bos, apakah mungkin saya investasi di pasar modal? Nah, ini keberatan ya, karena mikirnya kalau gaji UMR itu tidak bisa begitu. Lalu yang kedua, saya masih punya hutang, cicilan motor, cicilan rumah dan sebagainya. Apakah bisa? Ada yang membahas bahwa kalau kita punya hutang itu diselesaikan dulu. Tetapi saya memiliki pandangan yang berbeda. Lalu yang ketiga, saham saya tidak paham nih soal saham. Bagaimana caranya? Nah, ini soal edukasi ya, soal knowledge. Jadi ada banyak sumber. Kalau teman-teman mau belajar, bahkan di channel ini teman-teman bisa join nanti di grup catatan investasi. Kita akan belajar bersama-sama tentang saham ini supaya teman-teman juga punya basic. Lalu ada yang mengatakan katanya saham itu judi. Nah, ini juga keberatan teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang sebagai karyawan yang bergaji UMR itu takut atau tidak berani masuk di pasar modal. Lalu ini juga kadang-kadang menggelitik pikiran kita ya, bos, pendidikan saya rendah, apakah saya bisa investasi saham? Nah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, akan memberikan mindset ke teman-teman supaya kita punya dasar. Pertama-tama akan saya berikan news update ya, sebagai data pendukung ya. Jadi ini saya dapatkan dari informasi dari Bursa Efek Indonesia ya. Dikatakan semakin banyak investor bertransaksi di pasar modal sepanjang 2020. Ini menarik sekali. Perhatikan ini dari Januari sampai Juli ya. Ini data sampai dengan bulan Juli. Dikatakan jumlah investor yang aktif melakukan transaksi harian terus meningkat meski pembatasan sosial berskala besar diterapkan pada April sampai Juni. Nah, ini menarik ya, karena
justru pada saat PSBB diterapkan itu semakin banyak investor yang bertransaksi di pasar modal. Nah, berdasarkan data BII, sebanyak 51.000 investor aktif melakukan transaksi saham setiap harinya pada Maret Indonesia, COVID masuk Indonesia ya, kita tahu ya. Nah, angka 51.000 tadi itu melonjak menjadi 72.000 investor pada bulan Mei, teman-teman. Jadi setelah Maret, April, Mei itu bertambah dari 51.000 ada 72.000 investor. Kemudian ada 90.000 investor pada bulan Juni. Jadi kalau kita lihat di sini kecenderungannya naik terus ya, dari Februari, Maret ya, sampai dengan kemudian di Juli itu sudah mencapai 93.000 investor yang aktif bertransaksi. Apa artinya, teman-teman? Artinya bahwa sebetulnya ini peluang, teman-teman, bagi karyawan juga. Teman-teman yang saat ini posisinya statusnya sebagai karyawan yang bergaji UMR, ini adalah peluang sebetulnya. Kita lihat dari data ini. Nah, ini penegasan dari berita tadi ya, saya kasih tanda kotak ini ya, kotak merah ini ya. Jadi dikatakan nih BI jumlah investor aktif melakukan transaksi meningkat ya. Tadi di grafik kelihatan ya, sepanjang PSBB diterapkan pada bulan April sampai Juni. Ya, dikatakan kemudian 90.000 investor pada bulan Juni. Bahkan sepanjang bulan Juli ada 93.000 investor yang aktif. Ya, ini berita yang pertama, teman-teman. Nah, berita yang kedua, karena tema ini adalah tentang bagaimana investasi kita kalau kita sebagai karyawan yang bergaji UMR. Saya kasih juga data tentang upah minimum provinsi 2020 dari berita yang saya dapat dari Kemenaker ini ya, Kementerian Tenaga Kerja. Dikatakan upah minimum provinsi, atau ada yang menyebut UMR, ada yang menyebut UMP atau UMK ya, itu ditetapkan naik 8,51%. Nah, dari data ini nanti akan jadi acuan saya untuk simulasi gaji yang sesuai dengan data ini. Saya ambil data ini sebagai acuan untuk menghitung seberapa besar dari gaji yang kita dapatkan itu bisa diinvestasikan, teman-teman. Jadi kalau dari data ini dari 2016 gaji pada saat itu kisaran 2 juta, kemudian naik terus sampai di 2019 di 2,5 juta. Kalau saya tambahkan 8,51% ini kenaikan di 2020, kira-kira gaji minimum itu sekitar 2750, atau kalau saya bulatkan itu 3 juta, teman-teman ya. Nah, oke, kita informasi berikutnya ya. Ini masih berita yang grafik tadi ya. Nah, informasi berikutnya ini tentang produk investasi favorit di pasar keuangan. Dikatakan reksadana itu nomor 1 ya. Tapi saya nggak akan membahas reksadana di video ini karena pasti akan terlalu panjang ya, teman-teman. Perhatikan yang saham ya. Di 2017 ya, ini jumlah investor saham sekitar 600.000 yang abu-abu ini ya. Lalu di 2018 naik ya, hampir mendekati 1 juta investor. Lalu di 2019 1,1 nih ya, juta investor. Kemudian di 2020 naik lagi hampir sekitar 1,4 ya investor baru, atau dikatakan kalau single investor identification atau SID. Jadi ketika kita mendaftarkan pertama kali sebagai investor itu nanti akan ada single investor identification atau SID. Jadi satu nama itu adalah satu SID ya, teman-teman. Itu semacam kayak nomor rekening lah atau nomor nasabah begitu ya. Nah, ini menarik sekali. Di sini katakan investor saham meningkat 19,4% menjadi 1,319.141 SID ya. Nah, ini data yang valid ya, teman-teman. Saya ambil dari KC ya, Custodian Central Efek Indonesia. Lanjut, teman-teman. Nah, ini saya kasih tanda ya. Jadi investor saham meningkat 19,4% ya. Ini luar biasa kenaikannya ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya minat dari masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal itu setiap tahunnya meningkat, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana pandangan saya sebagai founder catatan investasi ini ya? Jadi kalau melihat data tadi,
ada 6 poin yang menjadi pandangan saya ya. Pertama teman-teman, pertama itu peningkatan jumlah investor Indonesia mencapai 3,87 juta investor. Ini pada data ini saya dapatkan pada saat pembukaan bursa saham setelah libur panjang kemarin teman-teman. Ya tepatnya di tanggal 4 Januari ya. Pasar saham mulai buka kembali dari Kementerian Menko Ekonomi ya, dikatakan jumlah investor Indonesia sudah berkembang mencapai 3,87 juta investor ya sampai dengan akhir tahun 2020. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa kemudahan pembukaan rekening sekuritas ini adalah juga menjadi pendorong ya. Kalau dulu membuka rekening sekuritas itu cukup lama ya menunggu ya, dari mulai mengisi data kemudian menunggu konfirmasi dari pihak sekuritas, kita kirim datanya ke pihak sekuritas, kemudian disampaikan tentang SID, itu cukup lama. Nah, saya melihat di akhir-akhir ini itu rekening sekuritas itu pembukaannya mudah sekali teman-teman, yaitu hanya online ya. Bahkan ada yang hitungan jam ya teman-teman, 1-2 jam kita sudah aktif sebagai investor ya. Nah, lalu yang ketiga, saya melihat bahwa tidak hanya peningkatan jumlah investor, tapi juga saham itu sebetulnya memberikan peluang kepada kita, yaitu passive income teman-teman. Nah, sementara teman-teman tuh masih bisa bekerja, tetap bekerja sebagai karyawan. Nah, ini peluang yang sangat menarik menurut saya, karena passive income itu bisa meningkatkan pendapatan kita juga ya. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita tetap dapat gaji, dan di luar itu ada gaji tambahan. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya pandangan saya yaitu kalau kita berinvestasi itu gaji Anda itu akan terlindung dari inflasi teman-teman. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kondisi di mana harga-harga naik, kemudian jumlah uang beredar semakin banyak, dan inflasi itu akan menggerus pendapatan kita. Artinya apa? Kenaikan gaji setiap tahunnya dari UMR itu tidak akan bisa mengejar inflasi teman-teman. Nah, kalau inflasinya rendah mungkin masih bisa ya, tapi kecenderungannya dalam jangka panjang sebetulnya inflasi itu adalah kecenderungannya naik ya, naik turun sesuai dengan apa yang terjadi secara makroekonomi ya. Dan inflasi memang bisa dikendalikan ya oleh pemerintah ya dengan melakukan semacam stimulus begitu. Tetapi artinya bahwa kita tidak bisa terhindar dari inflasi sebetulnya. Nah, ini poinnya teman-teman. Lalu yang berikutnya, kalau kita berinvestasi itu artinya kita menghindari pola konsumtif yang berlebihan teman-teman. Nah, lalu yang terakhir, pandangan saya yaitu ini merupakan big opportunity teman-teman. Kapan? Karena kesempatan opportunity itu tidak akan jarang sekali ya, kembali 2 kali 3 kali begitu ya. Kesempatan itu bisa lewat. Kalau pertanyaan adalah kapan saya bisa masuk di pasar modal, menunggu sesuatu misalnya, atau mau ini ya, timingnya adalah sekarang sebetulnya, bukan nanti atau besok ya, tapi ini adalah big opportunity ya. Dari data-data tadi yang saya sajikan sebetulnya ini merupakan peluang sebetulnya, karena peningkatan jumlah investor tadi, kemudian ada dari sisi passive income juga teman-teman. Nah, sekarang saya akan mulai dengan tips investasi dulu teman-teman. Jadi video ini temanya adalah investasi ala karyawan yang bergaji UMR. Nah, ini tipsnya teman-teman. Tips yang pertama yaitu langkah pertama tentu membuka rekening sekuritas yang nyaman buat teman-teman. Apa arti nyaman? Nyaman itu begini. Jadi teman-teman memilih sekuritas yang memberikan kemudahan, itu yang pertama. Kemudahan dalam hal proses yang sederhana, misalnya pembukaan rekeningnya juga cepat ya, seperti itu ya. Lalu nyaman juga adalah fitur-fitur yang ditawarkan oleh sekuritas itu juga fiturnya juga memudahkan kita untuk tracking saham misalnya. Kemudian ada edukasi yang diberikan oleh perusahaan sekuritas itu juga akan membantu kita sebagai calon investor ya. Nah, nyaman itu seperti itu. Kemudian
kita bisa menarik dana kapanpun, tidak harus di jam kerja. Itu juga kenyamanan teman-teman. Jadi pilihlah sekuritas-sekuritas yang seperti itu. Lalu tips berikutnya adalah, nah setiap gajian itu sisihkan khusus untuk investasi saham ya, dan setor ke rekening dana nasabah atau RDN. Ini kalau sudah buka akun ya. Lalu tetapkan teman-teman apakah kita mau ambil persentase 10% dari gaji, 20%, 25 dan seterusnya. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah persentase, cara kedua adalah kita menetapkan nominal. Jadi ketika misalnya gaji kita naik, itu nominalnya juga akan ikut naik sesuai dengan apa yang kita tetapkan begitu. Misalnya, saya dengan gaji sekarang ini saya mampunya adalah 200.000. Enggak apa-apa. Ini bukan bicara apa istilahnya besaran ya. Karena justru kita mulai dari kecil dulu, atau 300.000, 500.000 dan seterusnya. Nah, ini saya berikan formula sederhana teman-teman dari seorang pakar keuangan Amerika ya, yang bernama Kimi Green. Itu dia memberikan formula sederhana seperti ini. Biaya hidup tidak lebih dari 75% dari pendapatan kotor kita. Nah, kalau misalnya gajinya 1 juta misalnya nih ya. Jadi biaya hidupnya itu untuk pengeluaran-pengeluaran kita itu tidak lebih dari 75%. Artinya apa? Artinya 25%-nya bisa kita sisihkan untuk investasi atau dana darurat seperti itu ya. Nah, ini sederhana sekali, sebenarnya gampang. Jadi tinggal ngitung, pendapatan saya, pengeluaran saya tidak lebih dari 75%. Nah, ini cara yang paling mudah. Lalu yang berikutnya. Nah, ini penting teman-teman. Jadi yang ketiga ini adalah tetapkan tujuan investasi Anda di pasar modal. Misalnya untuk biaya menikah, biaya sekolah anak, beli rumah, beli motor dan lain-lain. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa harus ada tujuan? Supaya dengan tujuan itu teman-teman tuh punya motivasi atau punya semangat untuk menyisihkan gaji teman-teman. Ini penting karena kalau nggak ada tujuan itu istilahnya menyisihkan gajinya itu tidak akan bisa lebih maksimal atau terpacu gitu ya teman-teman. Lalu berikutnya, nah ini tentukan time frame investasi teman-teman nih. Saya mau investasi menyisihkan gaji saya untuk 3 tahun misalnya. Jadi nanti ketika 3 tahun tercapai, baru kita ambil itu manfaat dari investasi. Atau 5 tahun, bisa juga 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Ini tips yang keempat teman-teman. Lalu yang berikutnya, nah ini tips yang penting juga teman-teman. Jadi hasil investasi jangan ditarik teman-teman untuk kebutuhan apapun teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya tadi komitmen 5 tahun nih, baru 1 tahun ditarik, wah itu artinya investasi ini jadi nggak ada manfaatnya teman-teman. Makanya perlu teman-teman punya komitmen untuk jangan menarik selama time frame belum tercapai teman-teman. Ini penting ya. Misalnya teman-teman mau terserah tadi bisa saham, bisa reksadana ya. Kebetulan yang di video ini saya sampaikan tentang saham ya. Jadi sebelum time frame-nya 5 tahun tercapai ya, saya tidak akan mengambil investasi saya apapun keperluannya begitu. Makanya ini penting ya. Nah, ini yang terakhir ya. Jangan pernah berinvestasi dengan uang dari hutang nih teman-teman. Kenapa? Karena nanti secara psikologis akan memengaruhi teman-teman. Secara psikologisnya akan susah sekali ketika cuan begitu atau mungkin bahkan turun ya, itu akan menimbulkan psikologis yang emosi yang kurang bagus. Yang repotnya adalah investasi kita justru turun sehingga tidak bisa membayar hutang. Ini kan bahaya sekali ya. Atau menjual aset berharga nih, teman-teman punya tanah, punya rumah, punya mobil dijual nih, lalu diinvestasikan ke saham. Wah, itu tidak saya sarankan teman-teman. Jadi lebih baik dari hutang dari gaji ya, dari gaji disisihkan 10%, 20% itu jauh lebih baik dibanding teman-teman menjual aset ya. Menjual aset ini pun sudah gelap mata nih. Ya itu akan memengaruhi juga secara psikologi teman-teman. Nah, tipsnya itu teman-teman. Kalau ada yang belum jelas silahkan komentar ya. Saya akan jawab. Nah, sekarang kita mulai ke triknya nih teman-teman. Trik investasi saham. Kalau tadi tips ya, mulai dari rekening, pilih sekuritas yang nyaman, kemudian sisihkan gaji, ada ukurannya berapa persen, apakah nominal, kemudian
time frame ya. Nah sekarang triknya nih teman-teman. Trik yang pertama ya. Nah sekarang adalah saya mau pilih sektor apa. Nah ini pertanyaan. Nah saran saya dari catatan investasi yaitu pilihlah sektor yang sedang bullish teman-teman, atau sektor yang sedang tren positif teman-teman dalam jangka panjang ya. Nah beberapa yang bisa saya sarankan, kalau teman-teman juga lihat video-video saya sebelumnya, ada sektor coal, ada sektor nikel, itu sangat peluang besar teman-teman. Saya sendiri juga masuk nih di sektor komoditas batu bara, nikel, CPO, itu bisa jadi acuan ya. Jangan mengambil sektor yang sedang turun atau sektor yang tidak bertumbuh teman-teman. Atau juga kesehatan nih teman-teman, di sini ada ya. Pilih emiten yang misalnya bergerak di produknya adalah jarum suntik, vaksin, vitamin, atau sektor defensif seperti consumer good, atau sektor yang produknya tidak ada matinya teman-teman, itu juga bisa ya. Sektor lainnya yang bisa jadi pilihan juga di finance. Finance kan sebetulnya memang dia terlambat untuk naik ya. Biasanya setelah komoditas baru dia finance yang tumbuh nih, yang terbang. Tapi biasanya sektor finance itu juga ikut bergerak ya ketika ekonomi mulai pulih atau menggeliat. Biasanya sektor finance ini juga diburu ya oleh investor-investor. Lalu trik yang kedua, hanya pilih saham dengan fundamental yang bagus saja teman-teman. Jadi fundamental bagus ini saya contohkan adalah rasio utangnya rendah teman-teman. Jangan pilih yang rasio utangnya tinggi, yang melebihi dari ekuitasnya. Misalnya rasio debt equity ratio itu 300%. Artinya apa? Jadi hutangnya sudah melebihi dari ekuitasnya 3 kali teman-teman. Itu sangat riskan. Atau ekuitasnya positif ya. Lalu kita lihat lagi labanya tumbuh. Nah ini ciri-ciri adalah saham yang fundamentalnya bagus. Jadi kalau teman-teman pilih saham yang jelas seperti ini, fundamentalnya bagus, itu akan bagus sih nanti ke depannya ya. Juga resikonya kecil ya. Bukan tidak ada risiko ya, tapi resikonya minim ya, kecil. Nah, saran saya berikutnya, triknya, jangan beli saham gocap teman-teman. Karena kalau beli saham gocap 50 ini susah lah ya. Karena dari pengalaman saya 50 ini kan mencerminkan kinerjanya. Kalau kinerjanya perusahaan itu bagus, tidak mungkin sahamnya itu 50 teman-teman. Ya, ini dari sisi triknya ya. Lalu, pilih salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Paling gampang teman-teman. Saya mencatat total itu di bursa kita itu ada 36 indeks. Ada LQ 45, IDX 30, IDX 80, indeks Kompas 100, macam-macam teman-teman. Teman-teman pilih salah satu aja. Jangan dipilih semuanya teman-teman. Ya, banyak sekali. Pilih salah satu aja yang menurut teman-teman nyaman begitu ya. Tentu saja setelah dianalisa. Nah, ini trik saya berikutnya, saya sarankan tuh fokus 2-3 saham saja teman-teman. Sekali lagi, psikologi di saham itu adalah penyakit yang buruk adalah kita ini serakah teman-teman. Serakah, ingin ngambil banyak, komoditas diambil, CPO diambil, nikel diambil. Wah itu jadinya nggak bagus, kurang bagus teman-teman. Kalau teman-teman belum punya skill yang oke atau newbie, itu akan sangat berbahaya teman-teman. Karena tujuan kita ini kan investasi ya, jangka panjang ya. Kalau dalam jangka panjang itu seminggu 2 minggu teman-teman udah istilahnya dakdikduk begitu ya. Ya itu berarti kita kurang pas ya di awalnya. Nah, lalu ini yang penting teman-teman, saran saya yaitu pilih emiten yang rajin membagikan dividen teman-teman. Jadi kalau emitennya rajin membagikan dividen, itu bisa menjadi passive income yang bagus teman-teman. Tidak hanya dari kenaikan harga, tapi kita juga mengharap dari dividen teman-teman. Nah, itu triknya ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan berikan simulasi perhitungan sisa gaji. Bagaimana caranya? Ya, saya asumsikan ada 3 jenis orang, 3 jenis karyawan dengan gaji yang berbeda-beda. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja teman-teman masuk di yang mana ya. Tadi dari lihat data Kemenaker tadi ya, rata-rata UMP itu saya ambil yang paling rendah itu 3 juta. Di tahun sekarang ini ya rata-rata ini dah mungkin di bawah ini ada, tapi saya bulatkan aja 3 juta. Lalu saya juga simulasikan gaji yang 4 juta dan gaji yang 5 juta ya. Ya ini gaji take home pay. Take home pay itu artinya adalah gaji bersih
setelah dipotong iuran-iuran ya, biasanya ada BPJS, ada iuran koperasi dan seterusnya. Nah ini dikurangi ya teman-teman, dikurangi. Asumsinya adalah setiap kita ini pasti butuh biaya makan ya, bener nggak? Jadi biaya makan ini adalah saya hitung kalau entah teman-teman itu beli jajan di luar atau lebih hemat lagi adalah istilahnya masak sendiri ya. Ini asumsinya adalah biaya makan saya asumsikan satuan waktunya adalah 30 hari ya. Satu harinya 30.000. Nah, ini saya samakan ya. Gaji 3 juta tinggal dikalikan aja menjadi 900. Ini dalam sebulan ya. Lalu saya asumsikan karyawan ini adalah kerja di luar kota ya. Jadi dia kos ya. Atau mungkin kontrak lah ya. Kontrak boleh dibuat, ini kan dibuat bulanan ya. Saya ambil aja kos yang paling minim lah ya. Kira-kira 500.000 ya. Dengan kipas angin begitu. Ya ini kalau 1 bulan saya samakan aja. Mungkin dengan gaji 3 juta saya ambil 500, gaji 4 juta mungkin lebih nyaman sedikit ya. Cari kosnya yang 600 ya. Lalu gaji yang 5 juta kosnya lebih bagus lagi ya, katakanlah 800.000 sebanding ya teman-teman. Ini lebih ke logisnya begitu. Lalu kita butuh transportasi teman-teman dari rumah atau dari kos ke kantor ya. Saya asumsikan ya ini naik angkutan atau naik sepeda motor ya 10.000 lah ya. 10.000 dalam sebulan itu 300.000. Ini saya samakan ya. Asumsinya adalah sama dengan kendaraan yang katakanlah mungkin naik motor atau angkutan umum ya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kalau saya masih punya hutang apakah bisa? Saya asumsikan lagi nih teman-teman. Jadi asumsinya adalah gaji 3 juta ini dia punya cicilan motor nih teman-teman. Cicilan motor saya ambil yang rata-rata ya seginilah ya 800.000 per bulan ya. Entah ambilnya Yamaha, Honda dan sebagainya. Kalau saya simulasikan itu saya cek itu kira-kira 800.000 ya. Nah ketiga orang ini saya asumsikan sama nih, dikurangi lagi ya. Lalu untuk hiburan teman-teman, kan kita kerja butuh hiburan ya. Asumsinya hiburannya adalah saya buat aja untuk yang gaji 3 juta itu 50.000 ya teman-teman. Ya ini paling minim lah istilahnya, paket hemat begitu ya. Nah untuk gaji 4 juta saya kalikan aja 2 kali asumsinya, karena dia gajinya lebih gede, lebih mudah untuk mengatur alokasi hiburannya ya 100.000. Lalu yang gaji 5 juta saya naikkan 200.000 ya. Lalu untuk dana darurat itu penting teman-teman. Jadi dana darurat itu kurang lebih untuk sesuatu kejadian yang tidak terduga ya, misalnya ya mungkin ada dana-dana di luar ini ya, misalnya sakit atau apa yang sifatnya tidak bisa kita duga ya, itu saya alokasikan 10% ya, biasanya 10% dari gaji take home pay teman-teman. Jadi dari gaji 3 juta itu alokasinya adalah untuk dana darurat itu 300.000 teman-teman. Lalu yang 4 juta 400.000, yang gaji 5 juta 500.000 ya. Lalu ada donasi atau sedekah. Ya ini untuk istilahnya keagamaan, atau mungkin kita sumbangan ke mungkin ada yang sumbangan-sumbangan yang perlu kita alokasikan itu sebesar 5% dari gaji ya. Jadi total pengeluaran untuk yang gaji 3 juta itu pengeluarannya pas teman-teman. Jadi kalau tadi menurut pakar Amerika tadi kan biaya hidup itu 75% ya. Dari hitungan ini yang 75% pas itu yang gaji 5 juta teman-teman. Apakah yang gaji 3 juta bisa investasi teman-teman? Tidak ada sisa gaji. Nah berarti untuk yang gaji 3 juta ini dengan simulasi ini dia harus menunggu motornya lunas dulu teman-teman. Nah kalau motornya udah lunas 800.000, nah 800.000 ini bisa dialokasikan nih teman-teman ya. Ya ini alokasi seperti ini ya teman-teman. Lalu yang gaji 4 juta ada sisa gaji 4 juta dikurangi 3,3 pengeluarannya teman-teman, atau cost of livingnya jadi 3,3 juta. Nah dia masih ada sisa 700.000 teman-teman. Nah sisa 700.000 tadi kan ada 2 cara ya, strategi ya. Apakah investasinya berdasarkan nominal ya, misalnya saya sisanya 700.000 saya akan investasikan di saham itu 500.000 ya. Nah masih oke lah ya. Atau kita mengambil presentasi teman-teman dari THP atau take home pay. Misalnya teman-teman bisa ambil formula ini, apakah 10% dari gaji
15% dari THP atau 25% dari THP ya. Nah, untuk yang gaji 4 juta saya ambil aja dia, karena dia sisanya 700 ya. Dia bisa 15% teman-teman dari 4 juta. Ketemunya 600.000. Jadi terserah apakah mau setiap bulan saya akan menyisihkan 500 nominal, atau setiap bulan saya menyisihkan 15% dari gaji saya atau 600.000 ya. Nah, lalu gaji yang 5 juta dia sisa 5 juta dikurangi 3.750.000, dia masih sisa 1.250.000 teman-teman. Nah, 1.250.000 ini kalau dia mau pakai metode nominal, katakanlah saya mau investasi 1 juta lah setiap bulan. Jadi setiap kali gajian akhir bulan ya ambillah 1 juta. Nah, ini juga bisa. Atau dia pakai acuan 25% nih, persentase dari take home pay. Nah, jadinya berapa? 1.250.000 pas ya. Kalau dia ambil 25% itu pas, nggak ada sisa. Nah, ini simulasi ini saya rasa mendekati teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan aja. Saya itu makan berapa ya, tinggal dikalikan. Ini kan setiap kota beda-beda ya. Harga makan di tiap kota beda. Ini saya ambil yang paling murah, yang paling istilahnya paling hemat ya. Biasanya hemat itu adalah warteg begitu ya teman-teman. Nah, ini simulasi ini tinggal sesuaikan aja teman-teman ya. Gajinya berapa tinggal dimasukkan aja, bisa pakai formula tadi ya, 75%. Saya akan alokasikan 75%, tinggal dibuat pos-posnya. Saya kira pos-pos ini adalah sudah mencakup semuanya ya, karena sudah ada dana darurat, ada hiburan, ada transportasi, kos makan dan sebagainya. Nah, ini asumsinya adalah belum menikah teman-teman ya. Jadi kalau sudah menikah, kenapa ini belum menikah? Karena tidak ada dana untuk sekolah nih teman-teman. Jadi kalau sudah menikah, punya anak, tinggal dialokasikan di sini pengeluaran untuk pendidikan, begitu. Kira-kira begitu teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan kasih contoh saham-saham untuk investasi nih teman-teman. Saya hitung bisa nggak sih kalau 500.000 itu dapat saham ya. Ternyata bisa teman-teman. Dari indeks SMC Liquid ini ada kurang lebih sekitar 38 saham ya teman-teman. Itu coba saya pilih 10 teman-teman. 10 ini contoh aja ya teman-teman. Ini harga pada tanggal 6 Januari atau pada saat video ini dibuat teman-teman ya. Jadi saya ambil misalnya saham ESIS ya, ES Hardware itu satu lot 1.730, itu cuman perlu modal 173.000 teman-teman ya. Lalu ada saham Adro 1375, harga per tanggal 6, harga penutupan ya, satu lotnya cuman 137.500 teman-teman. Ada lagi yang lebih mahal tadi, kalau yang gaji 5 juta ingin menyisihkan 1 juta, itu bisa dapat Inco teman-teman. Sahamnya harganya 5.800, satu lotnya 580.000. Bahkan ada yang 51.000 sudah bisa dapat satu lot teman-teman, yaitu saham Pewon teman-teman. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi ini cuma contoh. Jadi ambil indeks, dan indeks itu pilih mana yang sesuai dengan alokasi investasi dari gaji teman-teman. Nah, indeks SMC Liquid ini hanya contoh ya teman-teman. Saya cuma biar gampang saya kasih indeks ini. Ini adalah indeks small medium corporate ya. Jadi emiten-emiten yang kapitalisasinya itu adalah kapitalisasi kecil dan menengah teman-teman. Artinya ini secara likuiditas ini dibilang liquid ya. Jadi dia menengah kecil tapi dibilang liquid ya. Dan memang kalau dilihat dari harganya ini memang sesuai tadi dengan kantong karyawan gaji UMR teman-teman. Ya, ini contoh aja teman-teman. Jadi silakan nanti dipilih yang sesuai dengan analisa teman-teman ya. Nah, ini juga menarik ya teman-teman. Saya ada klien ya yang bisa saya jadikan contoh di video ini. Ini klien ini cerita nyata ya, bukan karangan begitu ya. Jadi saya punya klien ya, yaitu Ibu Y. Saya pakai inisial aja karena cara etika ya. Dia bekerja di PTK, tinggal di Bandung. Nah, dia berkomitmen untuk setiap bulan menyisihkan dananya 500.000 teman-teman ya. Ini seorang karyawan loh ya. Jadi pas dengan tema ini ya. Nah, pada saat itu dia tanggal 4 ya. Dia tanggal 1 itu udah transfer dana ya. Di tanggal 4
pada saat hari pertama bursa saya belikan 2 saham ini teman-teman. Antam 2 lot ya, harganya 2150, 430.000 totalnya. Setelah dikurangi fee dari broker 430 817 teman-teman. Lalu saya belikan BJTM 1 lot ya. Jadi total dana 500.000 sudah kebeli 2 saham ini teman-teman. Tadi saya rekomendasikan 2 atau 3 saham saja teman-teman supaya fokus. Nah pada hari ini ya tanggal 7 Januari itu sahamnya sudah di harga ini teman-teman ya, hanya dalam berapa hari ini, 3 hari ya sudah menghasilkan keuntungan. Tapi ini potensial gain atau loss ya teman-teman, jadi belum bisa dikatakan untungnya sekian kalau belum dijual teman-teman. Nah sekian dulu teman-teman video saya tentang investasi ala gaji UMR sesuai permintaan member di channel ini. Saya sudah berikan ulasannya. Silahkan teman-teman, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di WA Group silahkan saya tuliskan, berikan linknya di deskripsi dari video ini. Oke, sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam investasi, salam cuan selalu.